hilang. Diulangi share screen-nya, Mbak. Ibu, sebentar. Oke, Oke, sudah. sudah terlihat ya Ibu Bapak. Ya, sudah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak semuanya yang terhormat Bapak Haji Muhammad Wahib Jamil MPD selaku Kakemnak Kulon Progo dan penguji saya pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Muhammad Aris SOSI selaku Kepala KUA Kapanewon Gamping dan mentor saya di KUA Kapanewon Gamping. Dan yang ketiga yang terhormat Ibu Dr. Ratna Prilianti MPD dari BDK Semarang selaku coach saya selama aktualisasi ini. Baiklah, izinkan saya pada hari ini memaparkan rancangan Ya. aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Media Sosial Instagram dan TikTok sebagai Sarana Dakwah dan Penyuluhan Masyarakat di KUA Kapanewon Gamping. Nah, sebelumnya saya Swandara Pratiwi, saya merupakan CPNS di KUA Kapanewon Gamping, Sleman, Yogyakarta. Saya seorang penyuluh agama Islam. Nah, dari beberapa yang akan saya paparkan hari ini ada beberapa. Yang pertama, identifikasi isu di KUA Kapanewon Gamping. Yang kedua, penapisan isunya, visibelnya bagaimana, materi kegiatan yang akan saya lakukan, serta kendala dan solusi yang saya temukan. Nah, yang pertama, dari 2 bulan saya di KUA Kapanewon Gamping, mungkin saya mengidentifikasi beberapa isu yang menjadi concern saya. Yang pertama yaitu eh, nih, belum optimalnya konten dakwah dan konten penyuluhan di digital di KUA Kapanewon Gamping. Yang kedua, kurangnya sosialisasi layanan konseling ke masyarakat dan pelaporan layanan konseling yang belum optimal. Yang ketiga, belum tersedianya tolak ukur kesiapan calon pengantin dalam bimbingan perkawinan. Yang keempat, kurang optimalnya bimbingan dan penyuluhan di kelompok sasaran khusus. Dan yang kelima, kurang optimalnya kegiatan pemberdayaan ekonomi umat. Nah, dari isu-isu yang saya angkat tadi, 5 tadi, tentunya ada data dan fakta kenapa saya angkat isu tersebut dan dampaknya apabila tidak segera ditindaklanjuti seperti itu. Karena yang saya angkat adalah konten dakwah dan konten penyuluhan. Kenapa saya angkat ini? Karena memang postingan di Instagram itu bisa dilihat hanya 21 feed dan di TikTok hanya 6 dan itu pun hanya terbatas sekedar informasi kegiatan dan pengumuman secara administratif. Belum adanya konsistensi secara frekuensi, tema, kualitas dan visual. Terus minumnya juga strategi perencanaan dan pengelolaan media sosial seperti itu. Nah, sehingga dampaknya kurangnya jangkauan dakwah dan penyuluhan jadi terbatas. Berdasarkan wawancara yang saya lakukan juga dengan Ibu RW di KUA Kapanewon Gamping, salah satu yang di Kelurahan Banyuraden, memang menyebutkan bahwa eh, kurangnya kurangnya apa aktivitas apa keterlibatan remaja dalam aktivitas masyarakat termasuk dalam mengikuti tren majelis taklim sehingga memang remaja lebih fokus pada media sosial sehingga memang nanti salah satu sasarannya yaitu remaja di KUA Kabupaten Gamping seperti itu. Selanjutnya, beberapa isu ini tentunya dari sumbernya dari Smart ASN dan manajemen ASN. Nah, belum optimalnya konten dakwah dan penyuluhan itu sumbernya dari Smart ASN, sedangkan 2 sampai nomor 5 isunya ini berasal dari manajemen ASN. Nah, setelah saya menemukan isu tersebut, akhirnya saya tapis menggunakan APKL dan USG dari 5 isu eh, tersaring menjadi 3 hingga menjadi core isu yaitu nomor 1 yaitu belum optimalnya konten dakwah dan konten penyuluhan digital di KUA Kapanewon Gamping. Nah, saya juga melakukan membuat fishbones untuk mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari isu yang saya angkat dari 4 sumber yaitu SDM-nya bagaimana, materi dan medianya seperti apa, metode dan environment-nya seperti apa, seperti itu. Nah, dari isu yang saya angkat tadi, tentunya saya merancang kegiatan, yang mana rancangan kegiatan ini ada 5 dalam 1 bulan ke depan yang saya rancang. Yang pertama itu membuat jadwal konten. Nah, yang kedua setelah membuat jadwal konten, saya membuat konten penyuluhan dakwah kreatif menggunakan fitur feed, story, dan reels. Dan yang ketiga melakukan live streaming interaktif. Yang keempat membuat kampanye hashtag dakwah dan yang kelima melakukan evaluasi dan analisis konten. Nah, yang pertama membuat jadwal konten. Nah, ini outputnya yaitu kalender konten yang mana
ini bukan hanya sekedar konten nantinya, tapi saya akan membuat sebuah sistem yang akan melibatkan atau berkolaborasi dengan Bapak Ibu penyuluh yang ada di KUA Kapanewon Gamping. Jadi nanti dalam konten ini bukan hanya saya yang terlibat, tapi saya akan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat saya sebagai penyuluh di KUA Kapanewon Gamping. Nah, setelah membuat jadwal konten, tentunya jadwal konten tadi berkaitan dengan substansi mata pelatihan, terus kontribusi dengan visi misi juga. Setelah membuat jadwal konten, tentu saya membuat konten penyuluhan berbasis feed, terus story, reels, dan lain-lain. Nah, ini juga outputnya yaitu media set paket konten, dan lain-lain. Setelah membuat jadwal konten, tadi saya juga mention tentang live streaming interaktif, karena hanya bagaimana cara kita supaya tetap terlibat interaksi dengan masyarakat melalui media sosial. Menggunakan live streaming interaktif ini mungkin nanti dalam 1 bulan 3 kali seperti itu. Nah, yang keempat ada yang namanya membuat kampanye hashtag dakwah, karena di media sosial sekarang hashtag itu mempengaruhi banyak orang ya. Jadi saya merancang kampanye hashtag dakwah nanti dalam rancangan program saya seperti itu. Nah, yang kelima setelah melakukan hashtag dakwah yaitu melakukan evaluasi dan analisis konten. Nah, ini tentunya ada laporan analisis konten, performanya bagaimana, terus insight-nya bagaimana, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu eh, ada kendala dan solusinya. Nah, dari 5 kegiatan tersebut, tentu saya nanti akan menemukan beberapa kendala, tapi dari kendala itu saya juga sudah mengantisipasi beberapa kendala tersebut. Nah, sini juga sudah saya contohnya mungkin membuat konten bingung menentukan tema yang sesuai dengan kebutuhannya, dan ini nanti antisipasinya mungkin saya akan berkonsultasi dengan rekan atau senior yang ada di KUA. Dalam membuat konten juga mungkin konsistensinya nanti bisa terlihat kurang atau bagaimana, tapi antisipasinya membuat kalender dan pembagian tugas dengan teman-teman yang lainnya seperti itu. Nah, terus mungkin ini kendala dan solusi yang saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini lagi-lagi ada pemberitahuan untuk live break. Halo? Apa mau ini? Benar-benar ada yang Iki piye main-main iki? ini. Kelas semua. Sampun? Sakit masuk? Oke. Saya masuk dulu ke Pak Muhammad Arisnya, Eh, sebentar. Sepertinya Pak Aris belum masuk, Bu. Tunggu saya coba. Oke, nggak apa-apa. Mungkin biar Pak Wahid Jamil dulu, nggih. Daripada kita menunggu. Monggo Pak Wahid Jamil. Ya, terima kasih Bu Ratna. Ini Bu Mbak Swandra Pratiwi ya, penyuluh agama KUA Gamping ya. Ya, jadi pertama mungkin ini hanya untuk membiasakan. Jadi untuk struktur KUA, nomenklatur KUA sekarang sudah tidak lagi pakai Kapanewon kecamatan ya. Langsung KUA Gamping, KUA Jetis gitu ya, nggak usah pakai Kapanewon. Tapi tidak apa-apa, artinya untuk lebih memperjelas. Yang menjadi concern kami bahwa kita sering bisa membuat konten-konten dakwah kreatif gitu ya. Tetapi bagaimana bisa memaksimalkan konten itu betul-betul digunakan oleh masyarakat. Ya, contoh ya, di beberapa instansi termasuk di KUA, itu kami melihat konten itu banyak, tetapi ternyata yang apa melihat itu hanya 10, 20, 30 itu ya. Kayak sampai seratusan kadang ya. Artinya bahwa di situ konten itu belum bisa termaksimalkan, belum termanfaatkan oleh masyarakat dalam penggunaan dakwahnya. Nah, artinya kebutuhan masyarakat belum bisa terjawab dengan hal itu karena ternyata yang buka hanya beberapa itu ya. Sehingga kami ingin menajamkan pada Mbak Suandra apa kira-kira untuk memaksimalkan
apa konten dakwah kreatif itu betul-betul bisa dimaksimalkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat, itu langkah yang dilakukan apa, Mbak Suhanda? Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin memang pertama kemarin saya tuh sudah memikirkan ini juga bagaimana caranya. Sedangkan followersnya jujur masih sedikit banget Pak. Di KUA Kapanewon Gamping itu cuman 100 berapa gitu. Nah, jadi saya kemarin juga sudah berkomunikasi sama PTPS yang mana nanti di PTPS ketika ada ibu bapak yang datang ke PTPS untuk nikah dan lain-lain itu kita buat seperti ini Pak. Semua sumbernya di Instagram. Jadi pengumuman pengumuman bimbingan pranikahnya, bimbingan perkawinannya kapan kapan. Terus kita buka Q&A dan lain-lain. Karena di DM juga sebenarnya banyak yang balas yang nge-DM di Instagram KUA, tapi tidak ada yang memegang itu sehingga nggak ada yang terbalas. Nah, itu yang saya lakukan untuk melakukan mungkin salah satunya live streaming interaktif itu dalam 1 bulan mungkin 3 kali. 3 kali itu 2 kali berdasarkan tema. Yang satu itu kita buka Q&A agar masyarakat tahu bahwa ini Instagram dari KUA atau TikTok dari KUA itu benar-benar menjawab dari tantangan mereka seperti itu, Bapak. Oke, Sebelum bukan hanya sekedar konten-konten saja, tapi kita memaksimalkannya dari fitur-fitur tersebut. Termasuk oke, dengan mungkin hashtag dakwah tadi, Pak. Hashtag dakwah kan kita lihat ya beberapa kalau di Instagram itu sekarang save apa pakai hashtag seperti itu. Nah, itu mungkin juga bisa kita memaksimalkannya di sana nanti, Pak. Jadi lebih interaktif dan oke. proaktif. Ya, oke. Sebenarnya kan setiap penyuluh kan punya kelompok binaan ya. Oke, Bapak. Nah, apabila kelompok binaan itu bisa dimaksimalkan, kemudian penggunaan konten itu juga nanti bisa dimaksimalkan, sebenarnya disitulah mungkin peran-peran kita. Nah, ini mungkin salah satu hal yang nanti bisa dioptimalkan di sana, Ibu. Oke. Di atas segalanya, tetap ini merupakan salah satu rancangan yang sangat aktual karena berbasis media dan juga ada ide-ide kreatif gitu ya, sehingga harapan kita bisa bermanfaat untuk peningkatan layanan yang ada di masyarakat. Ya, sukses selalu. Demikian Bu Ratna, terima kasih. Oke, Bapak, terima kasih, Nggih, Bapak. matur nuwun Pak Wahid Jamil. Nggih, monggo selanjutnya mohon maaf Pak Aris karena tadi kesalahan teknis nggih, jadi kami lewati dulu untuk Oh, efektivitas nggih. waktu. Nggih, monggo Pak Muhammad Aris bisa memberikan penguatan untuk Bu Nggih, Suandra dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Waalaikumsalam. alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'dah. Yang kami hormati Pak Wahid Jamil, Bu Moderator, dan Mbak Suandra. Gak tahu tadi saya masuk ke kamar mana, tiba-tiba hilang tadi saya. Iya Pak, semuanya ke close Pak bornya. Oh, oh gitu ya. Jin, kenapa Oke, napa terima kasih. Oke, untuk kami selaku pendamping dari KUA, eh, tentu kami sangat mengapresiasi terhadap apa yang menjadi program dari Mbak Suandra terkait dengan dakwah dakwah dengan media media zaman now, dengan media digital, dengan apa namanya TikTok, kemudian dengan ya media digital yang memang sudah zamannya, karena sekarang ini kan orang itu kadang tidak hanya punya satu HP, kadang malah lebih dari dua, kadang satu orang. Maka terkait dengan penyampaian media dakwah dengan melalui digital ini memang sangat kita dukung sekali. Maka yang perlu kami sampaikan kepada Mbak Suandra, yang perlu kita perkuat terkait dengan satu mungkin yang akan disampaikan melalui media dakwahnya itu, kan ada berbagai macam ya ketika kita membuat konten itu, apakah mungkin yang dalam bentuk tulisan atau mungkin audio saja atau mungkin audio visual. Maka tentu kalau kita eh, fokus pada terkait dengan menggunakan TikTok, kemudian eh, melalui Facebook atau Instagram, maka ketika fokus pada konten, ya, maka tentu yang perlu eh, Mbak Suandra kuasai bagaimana cara membuat konten yang begitu menarik untuk masyarakat, untuk audiens, terlepas dari pokok binaan, kelompok binaan.
Maka untuk penguasaan terkait dengan konten, ya, apa yang audiovisual, maka perlu bagaimana akan membuat sebuah konsep, ya konsep dakwah dengan konten yang mau dipesankan, pesan-pesan dakwah melalui konten itu memang betul-betul betul-betul bagus sehingga menarik. Mungkin dari desain materi yang disampaikan, mungkin cara syutingnya, mungkin juga yang akan menjadi apa namanya pematerinya ini betul-betul dipersiapkan sehingga kontennya itu ya profesional, menarik. Ya, bukan hanya sembarang apa namanya sembarang konten, tetapi memang betul-betul dipersiapkan dengan matang. Itu yang terkait dengan konten yang berbentuk audiovisual. Kemudian ketika kontennya nanti yang akan digunakan adalah menggunakan apa namanya artikel atau apa, ya tentu itu memang betul-betul dipilih materinya. Artinya materi kan itu dibaca semua orang, maka bagaimana agar materi itu bisa dibikin sebaik mungkin dan bisa diterima oleh semua kalangan. Kemudian yang ketiga yang perlu kita sampaikan, maka tentu terkait dengan konten ini, karena tentu memang ada dari masyarakat itu jamaah atau masyarakat itu yang ya memang ada tidak kenal dengan TikTok, tidak kenal dengan IG, termasuk saya ini juga asing, jarang menggunakan Instagram. Maka oleh karena itu ya mereka, oleh karena itu maka juga perlu dipikir juga bagaimana agar pesan yang disampaikan walaupun itu dengan menggunakan teknologi, tapi bagaimana masyarakat yang tidak atau yang asing dengan TikTok dan Instagram itu juga bisa bisa mendapatkan sasaran dari dakwah daripada para penyuluh. Saya kira demikian mungkin penguatan dari kami. Intinya ketika konten adalah bentuk audio visual, maka bagaimana nanti yang perlu didalami, yang perlu dipelajari, karena mungkin kita atau Mbak Suandra juga mungkin di kuliah juga tidak ada materi terkait dengan bagaimana membuat konten, gitu kan? Maka itu perlu didalami, teorinya, prakteknya, peralatannya apa, kemudian jalan ceritanya apa, sehingga konten itu bisa menjadi konten yang bagus, konten yang menarik, sehingga orang yang melihat, orang yang mendengar itu ya senang atau menerima apa yang menjadi konten dari produk dakwah Mbak Sumandra. Saya kira demikian. Terima Oke, kasih. oke, matur nuwun Pak Muhammad Aris. Oke, selanjutnya Pak Wahid Jam. Oh, sudah ini tadi Pak Wahid Jamil sudah ya karena doan. Baik, matur nuwun Mbak Suandra mungkin bisa kembali ke main room. Saya bisa dipanggilkan Mbak Wulan dari Nur